Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang tarif pajak efektif. Jadi kalau Anda yang senang melakukan analisa atau membuat proyeksi laporan keuangan, pasti pernah mendengar istilah earning before interest tax gitu ya. Atau net income, kalau di dalam buku-buku keuangan disebut juga earning after tax gitu. Jadi tax itu menjadi komponen penting di dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, kalau kita baca buku atau paling tidak zaman dulu saya kuliah ya, setahu saya asumsi tax itu selalu 30%. Kalau untuk Indonesia berapa? Nah, prakteknya bagaimana? Nah, di dalam pembahasan ini saya akan menggunakan studi kasus dua perusahaan TBK, yaitu Cimori, perusahaan pabrik susu, dan Ciputra, ya perusahaan properti. Penyebutan saham di sini sama sekali bukan rekomendasi untuk beli, jual, atau hold. Nah, kalau di Indonesia, perusahaan itu dikategorikan sebagai wajib pajak badan. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2021, tarif untuk wajib pajak badan adalah 22% dan 19% bagi yang memenuhi syarat tertentu. Syaratnya apa aja? Jadi satu, perusahaan publik di mana kepemilikan saham publiknya lebih dari 40%, minimal pihaknya ada 300 yang di bawah 5%, kemudian ada transaksi selama 183 hari dalam 1 tahun terakhir, serta mengajukan ke DJP. Jadi tidak serta-merta ya, walaupun sudah memenuhi syarat, ada pengajuan juga ke Dirjen Pajak. Saham publik minimal 300 pihak, ada transaksi, dan ada pengajuan. Tapi secara umum 22 dan 19%. Nah, apakah dalam prakteknya benar 22 dan 19? Nah, kita lihat ya. Yang pertama ini saya ambil contoh Cimori. Ya, Cimori ini merupakan salah satu pabrik susu yang terkenal di Indonesia. Produknya juga banyak dikenal masyarakat. Dia TBK mungkin baru 1-2 tahun yang lalu. Nah, uh, dia per Januari 2023 pada saat video ini saya buat, uh, pemegang sahamnya itu ada 2887. Dapat dari mana? Kalau di RTI di bagian bawah sini kelihatan. Ya. Nah, jadi untuk pemenuhan saham publiknya itu 300 pihak sudah memenuhi. Tapi yang pemegang saham yang publik, yang tadi syarat yang 40% ini, belum bisa dipenuhi. Kenapa? Karena dia baru 19%. Jadi karena dari 4 syarat ini ada satu yang tidak memenuhi, maka tarif pajaknya itu seharusnya adalah 22%. Ya. Nah, apakah pasti jelek? Belum tentu ya. Karena kita kan tidak bahas beli atau jual. Kita cuma bahasnya tax rate 22%. Nah, kemudian apakah benar dia punya tarif pajak adalah 22%? Kita lihat di laporan keuangannya. Jadi di laporan keuangan di sini kita bisa lihat di 2022 bulan Desember dia punya beban pajak adalah 282. Nah, 282 dibagi dengan 1342, 225 dibagi dengan 1016 yang ada di bawah sini. Nah, itu setara dengan 22,14% di tahun 2021 dan 21% di tahun 2022. Jadi sudah sesuai nih, undang-undangnya bilang 22%, tax rate efektifnya walaupun tidak benar-benar tepat ya, tapi di sekitaran 22%. Ya. Nah, ini contoh yang Cimori. Contoh lain Ciputra. Ya. Ciputra ini malah sudah beroperasi sejak tahun 1994, sudah IPO dari tahun ini. Per Januari dia punya jumlah investor 26.000. Wah, sudah pastilah memenuhi yang 300 pihak. Kemudian pemegang saham publik yang masyarakat 46%. Nah, itu juga sudah memenuhi yang pemegang saham publik 40% ini. Nah, kemudian transaksi ya saya yakin saham Ciputra itu saham yang liquid. Jadi kecuali dia lupa untuk mengajukan ke Dirjen Pajak, maka seharusnya perusahaan ini sudah menggunakan yang tarif pajak 19%. Ya. Nah, yang berbeda kalau Cimori itu bidang usahanya
perusahaan pada umumnya ya, jualan susu gitu ya. Tapi kalau Ciputra ini dia lebih berfokus pada properti, mulai dari penjualan rumah tapak, landed residential, apartemen, hingga hotel dan mall. Ya, jadi nature bisnisnya sangat berbeda. Nah, kalau kita lihat di laporan keuangan Bapak Ibu, saya pakainya yang Desember ya. Kenapa? Karena yang full year 2022 pada saat video ini saya buat belum terbit. Nah, jadi kita lihat dengan cara seperti tadi, beban pajak penghasilannya 49, laba sebelum pajaknya 2,1 T, ini 56 M, 1,4 T. Nah, sehingga kalau kita bagi, itu di 2021 2,29%, ini 3,92%. Nah, kok bisa begitu jauh? Kalau Cimory kan sekitar 22%, sesuai dengan undang-undang yang ada. Ini 19, tapi kok bisa 2,29 dan 3,92. Nah, kalau kita pelajari lebih jauh, pajak di Indonesia itu beda-beda, Bapak Ibu. Kalau usaha Anda properti, ya, baik itu menyewakan ataupun menjual, pajaknya itu sifatnya bukan progresif. Progresif itu artinya saya pendapatan berapa, biaya berapa, selisihnya disebut laba, labanya ini dikenain pajak. Tapi kalau bisnisnya adalah properti, menyewakan, menjual rumah, menjual apartemen, menjual gedung gitu ya, maka sewa atas penghasilannya itu dikenakan pajak final. Dan itu juga bukan dikenakan dari laba, tapi dikenakan dari nilai penjualan. Nah, kalau untuk penjualan properti 2,5%, sewa 10%. Jadi kalau Anda punya kos-kosan, Anda sewakan, pajaknya 10%. Anda punya kontrakan, Anda kontrakkan, itu juga 10%. Anda punya mall seperti Ciputra yang bagus-bagus, nah sewa tenan-tenannya itu bayar sewa juga 10%. Gitu. Nah, jadi karena bisnis utama Ciputra adalah di properti, berarti mayoritas dari penghasilannya bersifat final, gitu ya. Uh, jadi saya kasih contoh aja, misalnya kita sewa stans atau sewa bukan sewa stand ya maaf, sewa ruangan di mall gitu kan, atau di perkantoran gitu. Nah, atas sewanya pajaknya final. Tapi atas biaya maintenance, kan kadang-kadang kalau di, bukan kadang-kadang sih, sudah pasti ya, kalau di perkantoran atau gedung itu pasti ada biaya maintenance. Nah, itu baru pajaknya progresif. Tapi bobot biaya maintenance kan jauh lebih kecil daripada biaya sewanya. Nah, sehingga pendapatan Ciputra itu mayoritas itu dari penjualan dan sewa yang sifatnya final. Jadi yang kena tarif 19% itu hanya dari penghasilan tidak final aja, yang saya kasih contoh tadi, biaya maintenance-nya seperti itu. Ya. Nah, karena bobotnya walaupun ada ya penghasilan tidak final, tapi lebih kecil dibandingkan yang final tadi, maka bobotnya juga, maka nilai pajaknya juga kecil. Cuma jangan salah ya. Coba kalau kita lihat di laporan keuangan yang bagian pajaknya, betul memang pajaknya 49 miliar, 56 miliar. Tapi pajak yang bersifat final 259 miliar, 231 miliar. Nah, jadi uh, kalau untuk perusahaan seperti properti begitu, tax-nya nggak cuma sekedar progressive tax, tapi juga ada final tax. Perusahaan seperti Cimory juga pasti ada final tax. Contoh misalnya dia punya deposito, dia punya obligasi terima bunga, itu juga masuk yang final tax. Tapi saya yakin komposisinya akan terbalik. Kenapa? Karena bisnis utamanya kan bukan jual beli deposito atau obligasi gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau kita jumlahkan ya antara yang 49 dengan 259 ya. Ini maaf ya tambah ya bukan versus ya. 308. 308 ini kalau di 2021 ini 2,1 triliun ya. Jadi juga kelihatannya belum sampai 20%. Ya, tapi ya nggak apa-apa. Memang karena dia punya nature, memang pendapatannya kebanyakan yang bersifat final. Seperti itu. Nah, kedua contoh di atas itu memberikan gambaran ya, bahwa kalau kita membuat prediksi atau simulasi laporan keuangan, asumsi tax rate itu harus lebih teliti. Ya, pendapatannya mana yang final, mana yang progresif. Kemudian pajak itu nggak cuma pajak penghasilan, ada juga PPN, ya, pajak pertambahan nilai.
PPNBM, pajak pertambahan nilai, barang mewah, cukai, ya. Terus PPh juga ada banyak, 21, 22, 23 sampai 29. Eh, Kalau yang kerja di korporasi biasanya sedikit banyak mungkin punya pengalaman, ya, atau pernah tahu lah diperiksa sama pajak. Dan ya bagi korporasi sih sudah sangat umum sih orang-orang diperiksa pajak. Kadang-kadang masalahnya bukan sekedar final atau progresif gitu ya. Karena saya kasih contoh. Kalau perusahaan kan, kalau bukan yang properti, pasti penghasilan pajak itu dihitung dari penghasilan dikurangi biaya, ya, atau laba gitu ya. Nah, yang sering dipermasalahkan itu adalah labanya. Kenapa? Karena adalah biayanya. Kenapa? Karena kadang-kadang tidak semua biaya itu bisa di-expense kan. Jadi misalnya contoh, kalau perusahaan mengaku dia punya expense 100 gitu. Eh, tapi dari expense 100 itu misalnya saya ada bayar vendor, vendornya menolak memberikan KTP ataupun NPWP. Saya bayar dia 10. Maka 10 itu tidak bisa di-expense-kan. Kenapa? Karena dianggap kita tidak jelas pembayarannya ke siapa. Nah, tidak bisa di-expense-kan artinya kalau misalnya pendapatannya 200, biaya 100, dari biaya 100 itu ada 10 yang tidak ada NIK atau NPWP penerima, invoice-nya palsu, lupa pungut PPN dan sebagainya, maka katakan 30 ya. Berarti penghasilan laba sebelum pajak saya bukan 200 kurang 100, tapi 200 dikurangi 70 karena 30 itu tidak memenuhi syarat untuk dibiayakan. Nah, kemudian ada juga yang namanya joint cost allocation. Ini mungkin Anda Google aja lah. Jadi intinya kalau misalnya perusahaan kayak Ciputra tadi, dia kan penghasilannya ada yang kena final, ada yang kena progresif. Maka biayanya juga akan dipisahkan. Biaya untuk mendapatkan yang pajak final berapa, biaya untuk mendapatkan penghasilan yang progresif berapa. Nah, kalau biaya misalnya total 100, terus 80% dipakai untuk operasional, sewa rumah, sewa ruko, sewa mall, jual properti begitu, berarti 80% expense-nya nggak bisa di-expense-kan. Nah, seperti itu. Ya, jadi perhitungan pajaknya itu kurang lebih seperti itu. Disebut dengan joint cost allocation. Ya, artinya tidak semua biaya itu tax deductible. Ada tax yang tidak deductible masalahnya. Gitu. Ya, ini tadi sudah saya contoh ya. Jadi kalau perusahaan omset 100, 20 penghasilan final, 80 penghasilan progresif, biaya 50. Ya, karena 20 ini penghasilan final, pajaknya juga final, bukan progresif, maka expense yang 50 ini 20%-nya nggak bisa diakui gitu. Ya, jadi apa namanya? Penghasilan pajak progresif itu adalah 100 ya, dikurangi yang 80 gitu kan. Kita mau kurangi 50 ya, 30, tapi nggak bisa gitu. Jadi karena 20% dari penghasilan itu sifatnya final. Jadi biaya itu juga harus di-take out 20%, kurang lebih seperti itu. Ya, sehingga biaya tadi ya yang tadinya 50 cuma bisa diakui 80%. Nah, sehingga penghasilan yang kena pajak progresif 80 dikurangi 40 adalah 40. Ya, bukan 30 seperti contoh sebelumnya. Nah, kadang-kadang apa? Bukan sengketa lah ya. Ya sengketa juga sih. Perbedaan pendapat dan sampai pada tahapan sengketa dengan pajak itu adalah di biaya ini. Menurut wajib pajak ini tax deductible. Menurut si pemeriksa bilangnya enggak. Ya, masing-masing punya argumen. Ya, biasanya kalau seperti itu ya tergantung nanti respon daripada wajib pajaknya kepada kepada itunya, kepada pemeriksanya gitu. Ya kalau misalnya nggak puas bisa melakukan banding dan sebagainya. Nah, dalam proses sengketa ini ya kadang-kadang memang ada wajib pajak yang bandel sih, dalam artian memang dia sengaja nggak melaporkan semuanya. Tapi kadang-kadang ya maaf kata ya, ada juga oknum yang memang sengaja, eh, ya mungkin gini, angkanya dibesar-besarkan, wajib pajaknya takut, jadi dia tawarkan oke mau damai nggak? Misalnya seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang upaya mungkin kalau saya kasih tanda kutip pemerasan juga bisa terjadi gitu. Jadi praktek seperti ini mudah-mudahan bisa seminimal mungkin apabila wajib pajaknya taat pada aturan, kemudian pemeriksaannya juga ya memeriksa sesuai dengan aturan, sehingga tidak ada sengketa yang menguras waktu, tenaga, dan pikiran.
Nah, demikian tentang tarif pajak efektif di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.